Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara, keluarga GPDI LCD Magelang dimanapun kita berada. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan dalam hidup kita. Untuk terus kita mengalami revival, berubah, berkarya, dan menjadi berkat. Kita akan bersama-sama merenungkan Amsal 24 ayat 23. Amsal 24 ayat 23 tertulis demikian, juga ini adalah amsal-amsal dari orang bijak. Memandang bulu dalam pengadilan tidaklah baik. Ya, ada satu nasihat yang kita akan belajar bersama-sama hari ini. Ya, renungan kita mengajarkan kita memandang bulu dalam pengadilan tidak baik. Memandang bulu itu punya pengertian pilih kasih, memihak atau berat sebelah. Itu adalah beberapa pengertiannya. Ya, sama dengan judul renungan kita hari ini, pilih kasih. Ya, tentunya kita pernah mendengar kalimat ini ya. Memilih kasih atau berat sebelah, memihak salah satu dari dua pihak yang ada. Nah, Amsal 24 ayat 23 secara khusus memberi kita nasihat, memandang bulu dalam pengadilan tidaklah baik. Jadi memihak berat sebelah ketika ada dalam pengadilan. Nah, apa yang kita bisa belajar dalam pengadilan? Pengadilan ini yang dimaksudkan tentunya bukan saja tentang pengadilan yang kita mungkin biasanya lihat, tetapi ada makna yang tersirat. Di pengadilan biasanya dihadapkan perkara, di pengadilan biasanya dihadapkan sesuatu yang harus diputuskan antara yang benar atau yang salah ya. Dan apa yang kita bisa belajar menjadi satu prinsip di dalam kita menjalani hidup kita supaya kita menjadi bijak. Ya, Amsal memberikan kita contoh, memberikan kita satu tuntunan ketika kita menghadapi suatu permasalahan, ketika kita harus mengambil satu keputusan, ketika kita harus mengambil satu ketentuan ya, menegakkan satu kebenaran ya. Firman Allah mengajarkan jangan pilih kasih. Artinya apa? Kita harus bersikap adil. Dalam artian apa? Ketika dalam pengadilan memutuskan yang benar dan salah, artinya begini, ketika kita melihat pihak yang benar, ya berarti itu harus dibela. Tetapi pihak yang salah itu harus dihukum. Jadi mari belajar untuk kita menjadi bijak, jangan kompromi, jangan melindungi yang salah, ya. Hanya karena kita misalnya kenal, hanya karena kita kemudian sayang ya pada salah satu pihak, meskipun dia ada dalam pihak yang salah. Jadi adalah satu hal yang kita perlu perhatikan, jangan sampai kita ada dalam kesalahan, kebodohan karena kita melindungi orang-orang yang melakukan kejahatan daripada menegurnya ya. Karena ada tentunya kalau kita pilih kasih, artinya kita justru melindungi yang salah ya, bahkan kemudian tidak dalam artian tidak melakukan sesuatu yang seharusnya, itu akan menimbulkan konsekuensi. Orang yang salah, yang dibela, ya akan terus-menerus ada dalam kesalahan. Ya, orang bersalah yang terus-menerus dibela justru akan menimbulkan keresahan kepada orang-orang lain ya. Amsal 24 ayat yang ke-24 dan 25 memberikan kita catatan demikian. Siapa berkata kepada orang fasik, engkau tidak bersalah, akan dikutuki bangsa-bangsa, dilaknatkan suku-suku bangsa. Tetapi siapa yang memberi peringatan akan berbahagia, mereka akan mendapat ganjaran berkat. Jadi dari sini kita bisa belajar ketika kita pilih kasih dan dalam artian tidak mengambil keputusan yang baik, membebaskan orang yang jahat, mungkin karena dia dekat dengan kita, karena kita lebih mengasihi dia, justru kita akan menghadapi konsekuensi dikutuk dan dibenci bahkan oleh seluruh bangsa. Tapi kalau kita berani menegakkan keadilan, menegur yang salah, ya untuk dia kemudian menjadi baik tentunya ya, akan menjadi kesukaan di hadapan manusia dan tentunya mendapatkan berkat Allah. Jadi ini satu perintah yang kita perlu perhatikan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, keadilan itu harus menjadi bagian dalam semua bagian hidup kita. Nah, apa yang kita dapat tarik ini menjadi satu pedoman dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan keluarga, ya orang-orang tua, kita perlu menjadi orang yang kemudian tidak pilih kasih ya dalam menegakkan keadilan di keluarga kita. Kalau ada anak-anak yang melakukan kesalahan ya yang tidak sesuai, ya kita harus belajar untuk menegakkan kedisiplinan. Ya mungkin mereka perlu ditegur, mungkin mereka perlu didisiplin ya, sehingga
anak-anak akan mengerti, ya punya integritas. Saya tidak lakukan kesalahan ini. Ya, saya tumbuh dalam keluarga yang ada kakak dan adik ya, dan saya belajar juga bagaimana kedisiplinan ya itu ditegakkan sama ya kepada kami semuanya. Ketika salah ya, baik saya atau kakak atau adik ya, kita juga akan berhadapan dengan konsekuensi yang sama. Ya, itu yang menurut saya baik sekali untuk kita juga belajar terapkan itu dalam keluarga kita. Ya, ketika ada anak-anak ya mungkin dia melakukan kesalahan ya, mari kita belajar untuk kemudian tidak pilih kasih, untuk menegakkan, menegur dia, bahkan memberikan disiplin-disiplin yang kemudian perlu diterima. Ya, jadi kita jangan sampai membiarkan anak-anak kemudian salah satu dihukum, salah satu yang lainnya tidak. Ya, itu akan menimbulkan rasa iri, sentimen satu dengan yang lain. Tetapi anak-anak yang dihargai secara adil ya, anak-anak yang diberi perlakuan secara adil, tidak pilih kasih, ya dia akan kemudian belajar menghargai seluruh keluarga. Karena kalau misalnya adik melakukan kesalahan dan dia tidak dihukum, mungkin si kakak akan berkata, itu dia melakukan kesalahan kok dia dibiarkan, atau bisa berlaku sebaliknya. Ini mari kita belajar keadilan itu perlu ditegakkan mulai dari keluarga, ya satu komunitas yang terkecil di dalam masyarakat. Kemudian Bapak Ibu sebagai manajer, sebagai majikan ya, yang punya bawahan, yang punya staf yang Anda pimpin ya. Jadi mari belajar untuk supaya orang-orang di sekitar Anda melihat juga bahwa Anda sebagai majikan, sebagai pimpinan ya, ketika Anda di kantor ada staf-staf yang bekerja, itu adalah satu bagian di mana Anda juga melihat dengan adil. Ketika ada karyawan-karyawan yang bahkan mungkin ya punya relasi yang lebih dekat dengan Anda dibandingkan karyawan atau staf yang lain, tapi dia melakukan sesuatu yang salah, ya kita harus berani juga menegur, mendisiplin ya, memberikan konsekuensi yang sama, sehingga hal itu akan dapat membawa seluruh staf yang ada di bawah pimpinan kita ya akan memperoleh kenyamanan untuk semua bekerja bersama-sama dengan kita. Kolose 4 ayat 1 berkata demikian, hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu, ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Jadi kita melihat prinsip ini juga bisa berlaku ketika kita ada di kantor, kita punya usaha, kita punya relasi ya dengan komunitas-komunitas pekerjaan kita. Lakukan hal yang sama. 1 Timotius 5 ayat 21 ada satu perintah yang sama bahkan kepada pelayan-pelayan yang melayani di gereja kami, hamba-hamba Tuhan ya. Paulus memberikan nasihat kepada Timotius, di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Ya, setiap kami hamba-hamba Tuhan pun harus terus belajar ya, untuk tidak memihak, untuk menerapkan nasihat Allah, nasihat firman Tuhan itu setara. Ya, nasihat firman Tuhan itu berlaku untuk semuanya. Ketika Tuhan berkata ini tidak benar, ini dosa, ini jangan dilakukan, harus disampaikan kepada semuanya. Ya, bukan berarti ketika firman Tuhan memberikan satu petunjuk yang ini tidak boleh dilakukan, hanya berlaku untuk salah satu orang saja. Tapi kalau untuk yang lain kemudian dia tidak karena mungkin kita merasa itu relasinya lebih dekat, oh firman Tuhan ini tidak berlaku untuk si A atau si B gitu ya. Jadi ini juga bagian yang kami hamba-hamba Tuhan pun perlu terus menaruh dalam hidup kami ya. Kadang-kadang kita bahkan perlu menegur orang-orang yang dekat ya, karena hal-hal yang mereka lakukan mungkin salah ya. Ketegasan itu bisa berlaku untuk semuanya. Yang terakhir ya, bukan saja bagi profesi-profesi, tetapi bahkan bagi kita seluruh orang Kristen, kita yang mengatakan bahwa kita anak-anak Tuhan, prinsip ini juga menjadi prinsip yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup kita. Tuhan ingin kita bersikap adil, Tuhan ingin kita juga melakukan apa yang benar dalam hidup kita. Yohanes 7 ayat 24 berkata demikian, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Kita setiap hari menghadapi persoalan, harus mengambil keputusan-keputusan dalam hidup kita. Mari kita belajar mengambil keputusan-keputusan yang tegas, keputusan-keputusan yang bijaksana, keputusan-keputusan yang berlaku
adil, artinya tidak pilih kasih, tidak berat sebelah. Ketika itu benar, katakanlah benar. Ketika itu salah, katakanlah salah. Ya, ketika itu benar dan harus dapat memperoleh sebuah apresiasi, berikanlah apresiasi, berikanlah pujian, berikanlah penghargaan. Tetapi ketika itu salah, berikanlah teguran, berikanlah satu disiplin. Tentunya tujuannya untuk melakukan hal yang baik. Karena itu mari kita belajar ya, menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana, supaya dalam kehidupan kita ketika kita melakukan hal ini dengan baik ya, kita tidak pilih kasih ya, kita justru akan mendapatkan berkat ya, mendapatkan sukacita baik di hadapan manusia dan tentunya di hadapan Allah. Biarlah kita, setiap reputasi kita adalah kita dikenal sebagai anak-anak Tuhan yang adil, anak-anak Tuhan yang jujur ya, karena kita belajar ya, kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari lakukan keadilan ya, otoritas kita lakukan dengan sepenuhnya karena kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Kita punya Tuhan yang hakim yang adil, Dia hakim yang setia, Dia memberikan kehendaknya untuk kita menjadi orang-orang yang hidup dalam keadilan dan kebenaran dan juga tidak pilih kasih satu dengan yang lain. Karena itu mari taruh tekad dalam hidup kita, aku mau hidup jujur, aku mau hidup adil, aku mau hidup dalam integritas yang baik. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang memperoleh berkat Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan mujizat, kesembuhan, kesaksian, pemulihan, mari Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat di WhatsApp 0813220088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur untuk petunjuk firman-Mu. Tolong kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Tidak pilih kasih, tapi kami belajar menegakkan keadilan. Ketika kami setiap hari berhadapan dengan keputusan-keputusan, hal-hal yang kami harus nilai, hal-hal yang kami harus putuskan, beri kebijaksanaan supaya kami berdiri dalam integritas kebenaran Tuhan. Kami dapat memutuskan dengan adil, dapat memberi penghargaan kepada yang benar, tapi bahkan berani untuk menegur ya, menegakkan ketegasan, disiplin pada hal-hal yang salah supaya mereka dapat kembali kepada kebenaran. Beri kami hikmat Tuhan untuk menjadi orang-orang yang bijaksana. Kami berdoa berkati seluruh keluarga GPDI LCD Magelang untuk hidup dalam integritas kebenaran firman Tuhan, supaya sama seperti Engkau adil, kami pun belajar untuk hidup adil, jujur satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapa, biarlah berkat dari Tuhan menyertai seluruh keluarga GPDI LCD Magelang di rumah mereka, di tempat mereka bekerja, di komunitas mereka, dalam apapun yang mereka lakukan, mereka dapat belajar untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kiranya seluruh keluarga GPDI LCD Magelang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri. Mengakui Engkau dalam segala laku kami, maka Engkau akan meluruskan jalan kami. Terima kasih Bapa. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.